pengenalan dari apa yang kalian pelajari, bagaimana aplikasinya ke dunia nyata atau dunia kerja saat ini. Applied Genomics, dan yang terakhir nanti ada counseling genetika. Itu juga bagian dari Applied Genomics, bagaimana semua ilmu yang di-share di blok 3 ini bersifat relevan terhadap dunia kedokteran saat ini maupun dunia kedokteran di masa depan. Nah, kalau kita bahas Applied Genomics, apa aja sih sebetulnya bidang-bidang atau cabang-cabang ilmu atau aspek-aspek kehidupan yang menurut kalian dipengaruhi oleh ilmu genetik dan genomik dari apa yang kalian pelajari hari ini aja? Menurut kalian apa, Dek? Yang pakai jilbab dengan jepit-jepit tuh. Kayaknya ini juga sekarang gaya sekarang jilbab jepit ya. Putri Najwa. Ya, Putri Najwa. Putri Ya, Najwa boleh tanya temennya tuh. Kamu dari tadi kayak perhatikan ada beberapa kali ngobrol sama teman sebelah. Berarti temennya bisa bantu ya untuk menjawab. Silakan, Dek, dijawab pertanyaannya. maaf dok, suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Di yang lain jelas nggak suara saya? Dari sini jelas, Dok. Dari saya jelas. Jelas. Teman sebelahmu jelas nggak mendengar? Itu teman seangkatan atau tidak yang sebelah Putri? Teman main. Wah, lagi main Putrinya. Ya udah, gimana jadi? Ya, silakan jawab pertanyaan yang sudah saya tanyakan. Dari teman-teman yang lain, kayaknya jelas tuh tidak ada gangguan sinyal ya. Maaf dok, boleh diulangi pertanyaan. Silakan teman yang lain mengulangi untuk Putri. Bidang yang berkaitan dengan applied genomics. Ya, karena kalau kita menunggu mungkin kita akan waste our time. Mungkin bisa. Tadi Farel ya yang bantu ya. Terima kasih Farel yang sudah bantu memberikan info apa pertanyaan saya. Mungkin Farel bisa bantu beri pendapat dari apa yang Farel pelajari hari ini. Menurut Farel, apa sih aplikasi ilmu-ilmu yang kita pelajari sepanjang hari ini terhadap dunia kedokteran dan kesehatan? Kalau rekombinasi DNA, dok, Good. DNA rekombinan. Apa tuh DNA rekombinan? Kalau kan namanya keren ya, rekombinasi DNA. Apa tuh, Farel? kayak pengeditan DNA untuk mencapai suatu sifat tertentu. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang applied genomics, tentu yang terfikir adalah pertama yang muluk-muluk dulu bahwa kita bisa mengedit DNA. Bukan salah juga sih, kita juga dibombardir oleh film-film Hollywood yang mainstream, misalnya kayak ada X-Men atau misalnya ya Marvel dan DC Universe kan banyak sekali tuh ya menonjolkan sifat-sifat atau karakter-karakter yang superhuman. Tapi kalau misalnya dibilang kita bisa menggunakan metode ini, ilmu ini untuk mengedit DNA, apakah betul? Betul. Tapi tujuannya adalah untuk penyakit, belum sampai untuk mendesain suatu individu. Ada lagi yang mau berpendapat? Apa contoh applied genomics yang real dalam dunia saat ini? Tidak hanya kedokteran. Silakan, Dek. Vaksin, Dok? Apakah Vaksin, good. Ya, yang paling dekat itu vaksin. Jadi vaksin adalah suatu applied genomics juga. Contohnya vaksin COVID yang kalian kemarin ada mRNA COVID vaksin kan? Yang kita tidak hanya menggunakan lagi dari cuma bagian atau spesimen dari virus, tapi mRNA-nya yang diambil dan disuntikan ke kita. Jadi kita apa nih? Hybrid ya, hybrid sama si coronavirus ya, sudah ada mRNA-nya dalam tubuh kita. Ada lagi, vaksin itu bagus sekali. Itu yang paling real dan memang terasa dampaknya. Ada lagi, Dek.
yang mau berpendapat? Tidak hanya kedokteran tuh, apalagi manfaat-manfaat genetik genomik dalam dunia kita saat ini. Izin menjawab, dokter. Ya, Eh, Menurut saya itu banyak diaplikasikan di bidang pengetahuan botani juga, dokter. Misalnya rekayasa tanaman. Selain itu ada juga mm-mm. ancestry identification. Jadi kita tahu gimana kira-kira keadaan eh, orang tua kita sebelumnya apa dari orang tua Mm-mm. kita ada risiko penyakit, apa kita memiliki risiko juga, apa kita bakal membawa risiko juga buat keturunan kita. Jadi itu beberapa salah satu applied genomics, Dok, yang saya tahu. Oke, oke, good. Kalau menurut, wah ini ada yang menarik nih dari layar saya. Boleh ya saya panggil ya. Melia, yang ada 2 orang dari Gama. Halo Dek, sedang mengikuti kuliah secara berdua. Satu berkacamata, satu rambutnya panjang. Iya dok. Iya, sedang bersama teman juga satu angkatan. Ya nggak apa-apa kalau bisa satu device untuk 2 orang. Iya dok. Iya, kamu mirip Dokter Desi ya. Gimana Dek, kalau menurut kalian, apa contoh dari aplikasi genomics dan genetik dalam dunia kedokteran ataupun non-kedokteran? Two heads are better than one. Jadi siapa tahu dengan diskusi bisa memberikan contoh. Silakan Dek. Ya, kita lanjut saja ya, karena cukup lama untuk diskusinya sepertinya. Jadi kalau untuk applied genomics seperti yang teman-teman kalian sudah sampaikan, banyak banget sebetulnya yang bisa kita gunakan. Tidak hanya terbatas di kedokteran kesehatan, namun juga pada dunia secara umum. Namun kalau kita lihat dari aspek dunia kedokteran sendiri, kenapa perkembangan genetik genomik ini menjadi sangat-sangat penting dan menjadi hal yang digembar-gemborkan. Bahkan kalau kalian mengikuti berita, kita mengalami transformasi dunia kesehatan yang diluncurkan oleh Menkes kita tahun kemarin, di mana salah satu transformasi kesehatannya dari 6 pilar tersebut adalah transformasi teknologi kesehatan yang mengarah ke genetik. Kenapa tuh? Karena yang tadi saya bilang juga kemarin ada seminar pengayaan blok 2, blok 3 tentang rare disease. Dari data di seluruh dunia, diduga itu 300 juta orang suffer from a rare disease langka penyakitnya. Dengan kelangkaan ini, tentu resourcesnya nggak ada. Kita nggak tahu bagaimana cara menegakkan diagnosis, nggak tahu sakitnya apa. Karena nggak tahu sakitnya apa, kita nggak tahu mengobatinya apa. Nah, kalau selama ini pasien-pasien rare disease yang saya temui itu lama banget ya dapat diagnosisnya. Bisa bertahun-tahun, bahkan sampai ada yang usianya 20 pun masih belum ada diagnosis. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi kedokteran, ada yang namanya pemeriksaan genopik dengan teknologi sequencing, kebanyakan pasien-pasien rare disease tersebut bisa mendapatkan diagnosis pasti. Begitu mendapatkan diagnosis, mereka dapat mendapatkan terapi yang sesuai. So average diagnosis for rare disease patients takes 8 years. Lama. Kalian kalau misalnya demam 8 tahun baru dapat obat, gimana rasanya? Sakit terus sepanjang 8 tahun kan? Nah, pasien-pasien rare disease itu seperti itu. Mereka hidup dalam kelangkaannya tanpa tahu harus berobat kemana, tanpa tahu harus mengkonsumsi apa untuk at least improve the symptoms. Dengan teknologi sequencing, perkembangan dari dunia genetik genomik, maka penegakan diagnosis itu menjadi jauh lebih mudah, meskipun tidak jauh lebih murah. Kalau kita lihat ya, lebih mudah tapi tidak lebih murah. Biaya untuk sequencing
per tahun 2022 itu sekitar kurang lebih adalah 20 juta per individu. Sequencing itu maksudnya kita melihat melihat susunan DNA seluruhnya dalam tubuh kita untuk tahu ada perubahan DNA atau tidak. Nah, ini yang saya bilang nih, prospek karir baru juga, karena dengan adanya data-data ini terkuak, kita bisa mencoba mengambil relevansinya dengan temuan klinis. Jadi bisa menegakkan diagnosis penyakit-penyakit baru yang sebelumnya belum tahu diagnosisnya apa. Oke, genomic medicine. Kalau kita maju dulu itu ke personalized medicine, secara cakupan luas ada genomic medicine. Genomic medicine mencakup apa? Banyak banget, mulai dari dokter umum. General practice juga beririsan dengan genomic medicine. Penegakan diagnosis, membantu untuk menentukan apakah akan melaksanakan suatu tindakan tertentu, pemberian obat-obatan, bahkan sampai KB pun juga bisa dibantu dengan genomic medicine. Dan tentu saja idiopathic disease atau penyakit-penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Oke. Mungkin yang sedang suaranya on boleh bantu untuk mute, Dek. Saya bukan host, jadi saya tidak bisa untuk bantu mute. Oke, terima kasih. Nah, lalu kalau tadi kita lihat bahwa ada banyak kegunaan dari ilmu genomik ini, gimana sih caranya, Dok? Misalnya pertanyaan utama adalah gimana cara kita membantu menegakkan diagnosis dengan pemeriksaan genomik? Jadi kalau misalnya tadi saya sering sebut-sebut, hipertensi untuk diabetes itu adalah penyakit multifaktorial. Ada faktor genetik, yaitu polimorfisme yang membantu menentukan kerentanan seseorang. Nah, dengan pemeriksaan sequencing, tadi yang saya bilang, pemeriksaan teknologi canggih, kita bisa untuk memeriksa sekaligus gen-gen kandidat gen apa yang diduga terkait dengan penyakit tertentu. Contohnya dalam kasus ini adalah batu ginjal. Lalu kita lihat mana yang mengalami mutasi atau perubahan. Jadi kita tahu nih, ternyata yang mengalami perubahan itu yang paling tinggi di gen ini nih, DGKH. Berarti DGKH ini adalah gen yang berkaitan dengan batu ginjal. Jadi ke depannya kalau pasien-pasien batu ginjal datang, mau tahu saya bawa faktor genetik apa, ya kita bisa periksa, cari ada nggak polimorfisme gen DGKH. Itu salah satu contoh aplikasi untuk diagnostik. Sama kayak tadi Pauline bilang ya, dunia saya saat ini sebagai konselor genetika, banyak sekali bermain di pemeriksaan kerentanan seseorang terhadap penyakit. Dan juga banyak banget juga yang ancestry test. Kan 23andMe kalau di Amerika, kalau di kita ada Asaren ya, company yang menawarkan untuk pemeriksaan ancestry test. Atau ada juga pemeriksaan DNA sekarang yang mencoba melihat potensi minat bakat anak melalui gen yang dimiliki. Jadi sampai sejauh itu sudah perkembangan untuk teknologi genetik ataupun genomik. Lalu, selain itu juga penelitian-penelitian di genetik, teknologi-teknologi di genomik itu membantu dokter dalam menentukan suatu tindakan. Mungkin kalian nggak tahu sama ibunya, atau mungkin juga tahu yang terakhir dia main di Maleficent sebagai si pemeran utamanya, Angelina Jolie. Dia ini ternyata ibunya memiliki mutasi gen BRCA1 dan BRCA2 yang yang diketahui menyebabkan kanker payudara dan ovarium. Karena dia nggak mau untuk mengalami kanker tersebut, karena ini adalah tipe yang diwariskan, so she decided to remove her breast, angkat payudara, operasi angkat payudara dan angkat ovarium. Untuk apa se-ekstrim itu tindakannya? Saya nggak mau kena kanker payudara, nggak mau kena kanker ovarium. Kalau target organnya saya angkat, saya kan nggak akan kena kanker. Itu pikirannya dia. Nah, kalau kita memang bisa confirm bahwa si Angelina Jolie ini memang membawa mutasi gen BRCA1 BRCA2, maka tindakan dia untuk melakukan operasi pengangkatan payudara bisa kita justifikasi. Tidak hanya misalnya karena semata-mata kalau kejadian. Tidak. Kita bisa tegakkan diagnosis, kamu memang ada mutasi gen tersebut. Silahkan kalau mau operasi. Itu contoh berikutnya bagaimana applied genomic di dunia kedokteran saat ini. Berikutnya, ini juga yang sekarang jadi tren penelitian. Orang dikasih obat, kok nggak mempan ya? Contohnya ini yang saya ambil adalah pada pemberian obat-obatan antiviral atau juga pengobatan obat-obatan infeksius untuk malaria.
Atau yang sekarang yang sudah tersedia luas layanan komersil adalah obat-obatan hipertensi. Kalau seandainya kita lihat, kita kasih pasien, kok dikasih obat hipertensi ini masih tetap aja naik tensinya ya? Boleh kita periksa, jangan-jangan si Bapak itu membawa gen atau variasi gen yang menyebabkan dia tidak bisa memetabolisme obat hipertensi sehingga tidak akan efektif pengobatan. Kita harus ganti dengan obat lain. Jadi farmakogenomik juga termasuk dalam skop manfaat dari pengembangan ilmu genetika ataupun genomik. Selanjutnya, ini adalah family planning atau KB yang saya bilang tadi. Kalau misalnya kalian pernah dengarkan, kita ada yang namanya bayi tabung ya. Nah, kalau bayi tabung, kita bisa pastikan bayinya tidak mengalami suatu penyakit tertentu dengan cara pemeriksaan preimplantasi genetic diagnosis. Jadi sperma dan ovum ditemukan di laboratorium, namun sebelum zigot itu ditanamkan kembali ke rahim, maka zigot tersebut kita ambil sedikit untuk periksa gennya, apakah ada kelainan atau tidak. Kalau terbukti sehat walafiat, baru tanamkan. Kalau seandainya ada defect, maka dikembalikan ke orang tuanya. Ingat, kalau dia memang mengancam nyawa, boleh digugurkan. Jika tidak, harus lanjut. Jadi, aplikasi berikutnya adalah pada family planning. Selanjutnya, pada penyakit-penyakit idiopatik atau yang masih nggak tahu sebabnya apa. Contohnya myelodysplastic. Namanya memang agak sulit dan memang kejadiannya juga tidak terlalu sering. Keluhannya apa? Pasiennya apa? Coba keluhannya. Lemah, lemes, terus suka mimisan, suka ada biru-biru, sama mudah infeksi. Kalau keluhannya gini, kita kan bingung juga ya, apa ya penyakitnya. Tapi ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan, diketahui bahwa ini adalah suatu myelodysplastic. Pengobatannya gimana? Tadi kayak dari pertanyaan dari teman kalian, Imam untuk pengobatan kanker. Dengan adanya teknologi genetik genomik, kita bisa mengembangkan targeted treatment atau targeted terapi yang bisa membantu mengatasi penyebab dari penyakit tersebut. Bukan hanya simptomatis, tapi sifatnya definitive treatment. So, ini adalah sekilas outline berikutnya yang akan saya jelaskan setelah sebelumnya tadi saya paparkan apa saja sih kegunaan applied genomic pada dunia kedokteran dan kesehatan saat ini. Oke, ini pengulangan aja ya bahwa DNA adalah bahasa universal yang dimiliki oleh masing-masing organisme, mulai dari organisme yang rendah tatanannya hingga yang paling tinggi yaitu manusia. Ini juga sudah kita ketahui bahwa DNA letaknya adalah di dalam nukleus, namun kalau di organisme yang si prokariot tentu letaknya juga berbeda dibandingkan yang eukariot. Ini adalah skematik bagaimana konstitusional dari awal ininya DNA, memadat, dengan berikatan dengan histon, membentuk nukleosom, akhirnya kromatin terbentuk, memadat lagi, coil, menjadi bentukan kromosom yang kita dapat temukan di dalam inti sel. Selanjutnya, ini juga adalah refreshing dari apa itu genom. Kalau gen adalah satu singular gene, genom adalah sekumpulan materi genetik secara keseluruhan di dalam suatu organisme. Kalau materi genetik, ini yang perlu saya tekankan, dia bisa berupa DNA, bisa berupa juga RNA. Nah, kalau misalnya kalian penasaran tuh, ada kan analogi yang suka baca, wah 23 chapter tuh ibaratnya kayak buku. Ada loh bukunya, memang benar ada di Wellcome Collection di London yang memang membuat sequence DNA kita dijadikan buku. Jadi kromosom 1, buku 1 isinya adalah sequence DNA di kromosom 1. Kayak kurang kerjaan gitu ya. Tapi ada, karena selama ini dianalogikan bahwa kromosom itu adalah seperti chapter atau seperti buku yang membentuk suatu keseluruhan cerita kayak saga, the saga of human. Nah, ternyata benar-benar di print nih sama orang-orang untuk ditampilkan di suatu museum di London. Ini juga yang pengulangan yang tadi ada epigenetic mechanism yang sudah saya bilang ya. Ini adalah gen, tapi bisa juga terjadi epigenetic mechanism, yaitu perubahan di atas, di beyond genetik. Akibat apa? Akibat dari terutama faktor nurture, dari life experience, paparan faktor lingkungan, pola makan, sampai bagaimana kita berhabituasi seperti misalnya merokok, minuman keras, ataupun aktivitas fisik.
So, all these discoveries itu sangat-sangat pesat, dan perkembangan pesat ini karena apa? Karena ada teknologi yang saya berulang kali sebut, sequencing. Sequencing dan juga ilmu untuk memahami hasil sequencing, yaitu bioinformatika. Sequencing itu apa? Nah, kita mulai dari sejarah terlebih dahulu. Sequencing, kalau dari arti kata kan urutan, mengurutkan. Jadi kalian sudah tahu tadi bahwa DNA itu, urutan DNA ada A, T, G, C, bla bla bla, sampai ujung banget. Nah, sequencing itu adalah membaca urutan tersebut. Sejak kapan orang sudah mulai mencoba-coba membaca DNA? Sejak tahun 1940-an. Udah lama banget. Awal-awalnya dicoba-coba dulu di animal model. Kita coba untuk melihat apakah DNA itu benar apa membawa sifat sebelum kita tentukan bahwa kita harus bisa membaca DNA. Ternyata dari penelitian ini dapat kesimpulan betul DNA dan RNA adalah pembawa sifat. Bagaimana how to read them? Dikembangkanlah suatu pemodelan tersebut, pemodelan DNA. Gimana cara baca DNA? Harus tahu dulu strukturnya gimana. Oh, strukturnya double helix ternyata. Sudah tahu double helix? Berarti kita harus bisa untuk memisahkan strand ini. Dengan cara apa? Teknologi denaturasi atau pemanasan. Sampai akhirnya barulah ditemukan metode sequencing atau pengurutan pembacaan. Tadi kita udah tahu bahwa dari struktur kita double strand, double helix. Berarti harus dipisahkan dulu nih. Ibarat kalian ada yang pacaran nih, lagi-lagi pacarannya paling mudah ya, misalnya ada yang satu A dan B pacaran. Untuk memisahkan mereka, biasanya dikompor-komporin dikit ya, dipanas-panasin. Tahu nggak, cowok kamu tuh gitu-gitu loh, dia kemarin jalan sama ini. Tahu nggak, gini-gini, dipanas-panasin mulu, akhirnya mereka berpisah. Jadi tadi kita harus denaturasi dulu DNA supaya berpisah. Kita buat fotokopi, baru kita bisa baca. Kenapa kok harus difotokopi dulu? Karena DNA itu jumlahnya sedikit. Kalian kalau misalnya kayak mau mencari jarum dalam jerami, kalau jarumnya cuma satu, sulit banget kan? Harus banyak dulu jarumnya, maka bisa ketemu kumpulan jarum. Itu juga dengan DNA. Kita perlu perbanyak dulu, baru bisa kita baca dengan jelas. Bacanya gimana? Gimana cara taunya bahwa ini A, ini T, ini G, ini C? Nah, ini misalnya template DNA itu yang biru-biru ini nih. Lagi-lagi kita ada marker atau probe. Kalau dia berupa nukleotida A atau basa A, maka warnanya merah. Basa T warnanya hijau, basa G warnanya kuning, basa C warnanya biru. Dan setiap marker ini akan menempel sesuai dengan kompatibilitasnya. Yang marker A nempelnya ya ke basa A. Kan ada warna lampu-lampu. Inilah yang akan dibaca oleh mesin dalam bentukannya seperti ini nih. Oh, ada yang kuning-kuning, berarti ini bahasa G. Oh, ini ada merah, ini berarti bahasa A. Berarti bacanya G, A, C, T. Nah, itulah cara membaca DNA dengan metode sequencing. Terkesannya memang, mudah banget ya dok, ya nggak sulit-sulit amat sequencing. Iya, kalau untuk membacanya bisa, tapi dalam pengerjaannya yang dibutuhkan teknik-teknik tertentu dan tahapan-tahapan yang tidak sedikit. Oke, ini adalah sequencing yang terbaru, next generation sequencing, yang sekarang sudah banyak tersedia di rumah sakit di seluruh Indonesia. Apa kelebihannya? Dia bisa membaca DNA dalam jumlah banyak dan waktu yang cepat. Jadi kalau dulu yang lama, kita cuma bisa baca misalnya, dulu dalam satu kali baca cuma bisa satu buku nih. Kalau sekarang, karena teknologinya udah canggih, maka bisa 10 buku dalam satu kali baca. Contohnya seperti itu. Semakin canggih, semakin banyak DNA yang bisa dibaca dalam waktu yang juga singkat. Yang tadi saya bilang di awal itu 20 juta per pemeriksaan genomik untuk memeriksa sequencing gen seseorang. Mudah-mudahan ke depannya akan jauh lebih murah. Begitu teknologi ini menjadi accessible bagi banyak orang. Nah, kuliah saya tentang applied genomic cukup sampai di sini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, misalnya mau bertanya, ini gimana dok jadi dok? Teknologi saat ini, apa yang bisa, apa yang mungkin, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi secara keseluruhan, nanti salah satu kaitan